Saat dua petarung level semesta yang dikirim oleh Nuolan Shan mendekati bumi, pertempuran untuk mempertahankan planet ini mencapai puncaknya. Apakah Anda ingin tahu tindakan apa yang akan diambil Luo Feng untuk mencegah bumi jatuh ke tangan penjajah asing dan menjadi planet budak, mengingat perbedaan kekuatan yang begitu besar? Hari ini, izinkan saya memberikan sedikit bocoran dan membahas 4 persiapan yang telah dilakukan Luo Feng untuk menghadapi Dewen dan Baika Luo. Pertama, Railgun D5 Grade. Railgun ini diberikan kepada Luo Feng oleh Ming Yu. Pada tingkatnya, senjata ini dapat membunuh petarung di bawah level 5 penguasa domain secara instan. Ini sempurna untuk menghancurkan kapal luar angkasa D3 Grade milik Nuolan Shan. Sayangnya, senjata ini memiliki kelemahan fatal, tidak dapat menembakkan serangan secara instan di mana saja dan kapan saja, karena memerlukan waktu untuk menyelesaikan pemulihan energinya. Jadi, senjata ini hanya cocok untuk serangan jarak jauh ketika lawan tidak siap. Jika tidak, serangan mungkin gagal, dan Luo Feng bisa menghadapi serangan balik. Untungnya, Railgun D5 Grade adalah senjata terbatas dengan nilai yang sangat tinggi sehingga banyak orang tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, Nuolan Shan tidak akan pernah menduga bahwa seorang junior tingkat bintang memiliki senjata yang bahkan seorang penguasa dunia akan enggan membeli. Ini memungkinkan Luo Feng untuk berhasil menghancurkan kapal luar angkasa Nuolan Shan. Tanpa kapal luar angkasa, Dewen dan Baika Luo akan bergerak menuju bumi jauh lebih lambat pada kecepatan level semesta mereka saat ini. Kedua, latihan dengan segel jiwa 10.000 pedang. Teknik cetakan jiwa adalah sesuatu yang sangat ditekankan Babata agar Luo Feng latih. Alasan utamanya adalah bahwa rekan yang setia dan dapat diandalkan sangat penting saat berpetualang di alam semesta. Namun, hati manusia sulit ditebak, dan satu-satunya cara untuk memastikan kesetiaan abadi adalah melalui budak jiwa. Segel jiwa 10.000 pedang sangat penting karena hanya dengan menguasainya seseorang dapat melakukan segel jiwa perbudakan. Sayangnya, amplitudo kekuatan mental klon manusia Luo Feng tidak cukup untuk melakukan segel jiwa perbudakan. Oleh karena itu, tugas utama Luo Feng adalah meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emasnya. Ketiga, meningkatkan binatang bertanduk emas ke level semesta. Karena banyaknya harta yang diperoleh Luo Feng di dunia batin, setelah menjual semua harta tersebut, dana di tangannya lebih dari puluhan juta kali lipat dari jumlah di akun pertama yang ditinggalkan oleh Huyan Bo. Tidak diragukan lagi, binatang bertanduk emas adalah kekuatan tempur terkuat Luo Feng. Oleh karena itu, meningkatkan binatang bertanduk emas adalah pilihan terbaik. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi dalam pengaturan cerita, banyak makhluk di alam semesta harus mengandalkan menyerap energi alam semesta dan terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum untuk menembus tingkatan dan level. Namun, binatang bertanduk emas, dengan garis keturunannya yang puncak, dapat berevolusi dengan memakan logam. Bahkan jika tidak berlatih dengan giat, ia masih dapat tumbuh hingga level penguasa dunia dalam waktu yang lama. Karena Luo Feng tidak kekurangan dana kultivasi, ia bisa membeli kombinasi logam terbaik untuk mempercepat evolusi binatang bertanduk emas. Jadi, dalam waktu hanya 20 bulan, binatang bertanduk emas mencapai level semesta 6. Luo Feng tidak bersantai karena keuntungan garis keturunannya yang puncak tetapi malah berlatih lebih keras. Akibatnya, binatang bertanduk emas level semesta 6 ini dapat membunuh petarung level semesta 9 dengan teknik rahasia yang ditingkatkan. Terakhir, membeli budak level semesta 9. Dalam pratinjau, Luo Feng menyebutkan bahwa ia memiliki rencana. Saya percaya bahwa rencana tersebut kemungkinan melibatkan saran untuk membeli budak. Sebagai seseorang dengan warisan planet Yunmo, kemampuan Luo Feng dalam teknik rahasia spiritual tidak lagi menjadi rahasia bagi Hong dan Lei Shen. Oleh karena itu, ia bisa secara terbuka menggunakan segel jiwa perbudakan. Dengan teknik ini, membeli budak level semesta 9 tidak akan menjadi ancaman bagi bumi dan dapat mengurangi kekhawatiran Hong dan Lei Shen. Apakah Anda, seperti saya, berspekulasi bahwa tim produksi mungkin tidak berencana menambahkan karakter baru? Jika tidak, plot di mana Augu memaksakan dirinya untuk menembus level semesta di bawah tekanan hidup dan mati terasa agak berlebihan. Mereka yang mengikuti komentar mungkin memperhatikan perdebatan besar tentang plot episode terakhir. Beberapa orang tidak puas dengan perubahan yang dibuat oleh tim produksi, seperti memberikan lebih banyak adegan pada Augu secara tidak perlu dan tidak mengembangkan Luo Feng dengan baik. Namun, saya memiliki perspektif yang berbeda dan melihat manfaat dalam perubahan tersebut. Untuk lebih menjelaskan pandangan saya, izinkan saya menjelaskan sedikit bagi mereka yang belum membaca novelnya. Dalam novel, Luo Feng dan timnya menonton pertempuran hidup dan mati di dojo kapak besar melalui alam semesta virtual. Para petarung adalah dua petarung level semesta yang harus bertahan dalam 1000 pertempuran hidup dan mati untuk mendapatkan kebebasan.
Jadi, bahkan jika Augu tidak terlibat, kecuali tim produksi menghapus plot ini, masih akan ada pertempuran di dojo kapak besar. Adapun mengapa diubah menjadi pertempuran tingkat bintang dengan Augu sebagai salah satu petarung, niat tim produksi bisa dipahami. Seorang karakter yang menghadapi kematian tanpa gentar untuk melindungi Luo Feng menunjukkan betapa setianya Augu kepada Luo Feng. Lagi pula, memiliki petarung level semesta yang setia melindungi bumi membuatnya relatif aman, selain dari ancaman Nuolan Shan. Ini meletakkan dasar yang kuat bagi tim produksi untuk memungkinkan Luo Feng meninggalkan bumi untuk pelatihan jangka panjang dan petualangan dalam plot mendatang. Hal yang paling terasa mendadak bagi saya adalah penggambaran Gaiki sebagai seorang jenius. Alasannya adalah bahwa petarung tingkat bintang yang dianggap jenius biasanya direkrut atau dilatih oleh kekuatan besar dan bahkan diberi perlindungan. Mereka tidak akan membiarkan petarung tingkat bintang mengambil risiko berpartisipasi dalam kegiatan dengan tingkat kematian tinggi. Untungnya, hanya disebutkan bahwa Gaiki memiliki domain, tanpa menentukan tingkat domainnya. Jika Gaiki memiliki domain tingkat 9 dan mulai memahami hukum asal, muncul di dojo kapak besar akan menjadi tidak logis. Mereka memiliki panggung yang lebih baik untuk menunjukkan keterampilan mereka, seperti kompetisi jenius tingkat bintang seluruh alam semesta. Selain itu, petarung tingkat bintang 9 yang telah mulai memahami hukum asal dapat membunuh petarung level semesta 1. Jika itu terjadi, Augu yang akan mati. Kembali ke plot, dengan asumsi tim produksi tidak berencana menambahkan karakter baru. Karena Luo Feng baru saja membebaskan Tai Nanhe dan Augu dari chip budak mereka, jika ia membeli budak baru, itu akan tampak kontradiktif. Menurut pengaturan novel, di alam semesta, jika ada dana yang cukup, ada banyak metode untuk dengan cepat mengangkat seorang petarung dari level pertama ke level 9, seperti kolam kehidupan. Namun, metode ini jauh lebih mahal daripada membeli budak level semesta. Tentu saja, jika tim produksi ingin lebih menampilkan kekuatan binatang bertanduk emas tanpa menambahkan karakter baru, itu juga mungkin. Bagaimana menurutmu? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.